kreator ngelawan company dan artis. Halo, selamat datang kembali di Jeffrey Channel. Kali ini gue tidak akan main game atau mereaction sesuatu, tapi gue akan ngomong aja. Jadi gue akan ngomong apa yang menjadi keresahan gue selama ini ya. First of all, gue pengen ngomong tentang kendala menjadi YouTuber zaman sekarang. Maksudnya being YouTuber for 2020 itu gue pikir akan lebih sulit. Dari segi watch time kita akan lebih sulit jauh, karena 4000 jam tayang, men. Itu lu kebayang gak sih berapa menit yang lu harus bikin video untuk 4000 jam tayang itu terrealisasi. Dan 1000 subscriber itu nggak gampang, cuy. Ya, gue itu termasuk YouTuber yang pemalas. Jadi mulai YouTube itu tahun berapa ya? Gue kalau nggak salah 2006 kali ya. Itu about 14 tahun lalu kali ya. Nah, dulu gue upload asal-asalan, men. Upload asal-asalan. Dan channel gue itu channel musik. Gue upload kapan gue mau. Dan dulu memang algoritmanya jauh lebih berbeda daripada yang sekarang. Gue upload sesuatu, ada aja yang nonton. Dan sekarang dikala subscriber gue yang 200 orang ini, gue upload apapun gak ada yang nonton, men. Itu like crazy gitu loh. Nah, gue baru mulai YouTube lagi aktif itu karena corona ini. Karena corona, jadi gue gak bisa kemana-mana. Daripada gue gak ada kegiatan, gue isi YouTube gue tiap hari. Dan algoritmanya memang agak susah dikejar zaman sekarang. The bitter truth gitu loh. Gue udah upload sekitar 1,5 bulan. Channel gue bersihin. Video musik gue semua gue pindahin ke channel satu lagi. Nah, apa yang gue rasain sebagai YouTuber sekarang itu adalah kita itu seperti dijebak oleh YouTube sendiri. Kenapa gue merasa begitu? Karena dulu itu gue sempat dimonetize. Channel gue udah bisa dimonetize, walaupun hanya sen-senan ya, belum sampai berapa, belum sampai gede dan signifikan jumlahnya. Tapi tiba-tiba karena algoritma baru ini, gue tergerus dan gue harus ngejar 4000 jam tayang ini. Nah, dan gue baru termotivasi setelah terjadi corona ini. Tapi mendengar dari keluhan-keluhan YouTuber yang seperti Eno Bening, Tara Arts dan sebagainya, itu mereka jadi kayak nggak bebas, men. Kayak mereka tuh harus, YouTube menuntut lu harus update video itu tiap hari. Jadi lu basically kayak karyawan yang kerja di kantor yang absent tiap hari, harus fingerprint or something. Jadi kreativitas itu agak mulai stuck karena lu dikejar waktu tayang. Jadi kayak dikejar jam tayang lah istilahnya. Lu harus tiap hari upload. Dan orang-orang kreatif itu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu setiap hari, karena kreativitas itu datangnya random gitu. Gue sebagai musisi pun nggak tiap hari juga dapat mood untuk main. Dan apalagi YouTuber reaction ya, yang mungkin apa yang akan di-reaction lagi kalau semuanya udah gitu, semua dari semua bidang. Nggak tahu, mungkin nge-reaction diri sendiri kali ya, who knows gitu. Nah, karena susahnya algoritma ini, jadi gue mulai juga ngejar dan mulai survei sana sini apa segala macam, melakukan riset. Dan gue menemukan sesuatu yang memang ini dibahas oleh Eno Bening 1 tahun lalu, men. Jadi ada kasus Casey Neistat. Casey Neistat itu menggalang dana untuk korban-korban, kalau nggak salah korban tragedi gitu. Nah, setelah dia selesai bikin video itu dan udah dirilis, tiba-tiba dolarnya menjadi kuning, men. Lu tahu kenapa? Karena guidelines dari YouTube sendiri ada mengatakan tidak boleh membuat konten yang berdasarkan tragedi. Dan nggak berapa lama kemudian ada satu YouTuber juga, Jim siapa namanya gue lupa, itu acara TV dan dia bisa dolar hijau dong, padahal itu basic on tragedi.
Nah, setelah didesak oleh Casey dan sebagainya, akhirnya YouTube mengakui kalau ternyata mereka itu memang punya tools khusus untuk kalau lo YouTuber perorangan dan YouTuber company itu akan berbeda. Jadi ada sedikit diskriminasi dari YouTube di sini. Nah, gue tidak akan membahas itu jauh lebih panjang karena gue juga belum melakukan riset yang panjang tentang ini dan sepertinya beritanya nggak tahu juga di take down apa gimana. Nah, seperti itu. Jadi yang gue rasain selama ini, dan bukan cuma gue, PewDiePie pun ngerasain kan, dimana dia disaingi oleh satu perusahaan PH dari India yang bernama T-Series yang upload sekitar 20 video satu hari, men. Itu nggak manusiawi, cuy. Itu nggak mungkin dilakuin oleh satu orang manusia. Katakanlah lu punya tim nih ya, tapi yang konten itu adalah elu sendiri kan, yang syuting juga elu juga, yang dikamerain itu elu. Apakah lu bikin video 20 sehari bisa? Nggak mungkin, itu bukan manusia. Dan PewDiePie pun mengatakan lawan dia itu bukan manusia, karena lawan dia memang PH yang punya resource, man. Dan seperti yang diramalkan oleh VNGNC juga si Easy, dimana perusahaan atau company menang melawan manusia atau kreator itu sendiri. Dan gue bisa katakan YouTube adalah platform yang lumayan fucked up zaman sekarang. Dan itu dulu ada slogan YouTube lebih dari TV, dan sekarang adalah YouTube sama dengan TV jadinya. Karena memang artis-artis masuk ke YouTube semua, dan mereka pasti punya keunggulan sendiri, punya jalan pintas, karena mereka sudah tenar dari TV. Untuk ke YouTube itu, it's like Thanos. Ibaratnya itu kayak Avenger lawan Thanos sekarang, men. Avenger itu kita YouTuber-YouTuber yang masih kreator ngelawan company dan artis. Nah, itu yang gue lihat selama ini, dan emang kecurigaan gue selama ini terbukti bener, karena gue nemuin satu video juga yang Eno Bening itu, dan tentang tools ajaib dari YouTube yang dikasih untuk YouTuber company. So, gue tidak mengatakan menjadi YouTube itu udah nggak mungkin lagi. Nah, karena gue sendiri masih berusaha dan mencoba mengikuti algoritmanya yang harus tiap hari update. Makanya gue bikin video ini, karena internet rumah gue lagi mati dan gue tidak bisa main game atau mereaksi. Jadi gue bikin video ini dan menuangkan keresahan-keresahan gue selama ini. Oleh karena itu, iya, untuk kalian YouTuber-YouTuber baru dan yang masih ngarep untuk ngedapetin duit dari YouTube, gue saranin ya upload tiap hari. Nggak bisa enggak, udah kayak karyawan, men. Nah, satu hal lagi, apakah YouTube mungkin bangkrut? Ya, mungkin saja, karena kita lihat sendiri Facebook sekarang mulai membayar AdSense, walaupun syaratnya masih berat banget, men. Kalau nggak salah setiap 10.000 view ya. Gua masih awang-awang sih. Bentar. Itu perbincangan Tara Arts dan Eno Bening. Lu bisa lihat aja di video mereka, Tara Arts, Eno Bening, yang baru-baru ini aja dirilis. Nah, mereka mengatakan Facebook itu mulai mengadakan pembayaran untuk kreator. Kalau Facebook udah melakukan pembayaran dan pembayarannya signifikan, menurut gua nih, sebagai seorang YouTuber lama dan tidak berkembang, menurut gua YouTube bisa ditinggalin oleh para kreator, karena udah terlalu fuck up, man. Terlalu susah untuk ngejarnya dan persaingan ketat banget. Demikian juga dengan TikTok dan sebagainya. TikTok, kita tahu sendiri siapa yang nggak pakai TikTok sekarang. Semua orang pakai TikTok. Bahkan ABG udah mulai berpindah ke TikTok daripada Instagram dan YouTube. Itu bisa aja kalau TikTok udah mulai membayar dan angkanya itu signifikan, bisa jadi YouTuber pindah ke TikToker atau Facebooker. Tapi bukan Raffi Ahmad ya Facebookernya. So, ada kemungkinan nggak sih YouTube itu bangkrut? Bisa aja kalau platform lain bisa membayar dengan signifikan dan lebih gede dari YouTube, bahkan lebih algoritma lebih nggak sulit. Nah, saat itu
kalau udah ditinggalin oleh orang, ada kemungkinan nggak sih algoritma balik ke yang dulu? Ya mungkin aja. Who knows? Siapa sih yang nggak tahu Yahoo? Yahoo kan terbesar dulu. Toh bisa juga bangkrut. So kesimpulan gue adalah gue mencoba melakukan YouTube ini sebagai passion gue aja. Jadi gue tidak berharap untuk mendapatkan AdSense dengan cepat. Nah, gue berharap ini akan menjadi satu bisnis yang ditanam untuk jangka waktu yang lama. Tapi gue udah mulai menanam nggak seperti dulu. Seperti dulu itu karena algoritmanya juga enak banget, jadi gue upload suka-suka gue. Nah, anyways, sekian dulu pendapat dari gue. Ini cuma opini sekali lagi. Oke, tulis di kolom komentar kalau kalian ada pendapat lain.